Nih ya, manusia kota itu sederhana. Ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan, Pak. Tidak ada trotoar, tidak ada aktivitas. Ada trotoar, ada aktivitas. Trotoar jelek, aktivitasnya terbatas. Trotoarnya keren, aktivitasnya juga keren. Di sini saya berdebat dengan senimannya. Senimannya pengen ngelukisnya pakai cat. Dia bilang ada pengalaman, izin Pak John, jangan pakai cat, nanti hapus hujan. Terus ya udah pakai metal. Dia bilang jangan, mahal, nanti congkel-congkel. Akhirnya solusinya adalah keramik. Sesimpel itu. Kalau saya dikenalinya kakaknya mah udah terkenal banget ya. Yang mungkin pada belum tahu ini kakak kelas saya. Jadi saya dulu di ospeknya sama Kang Emil. Saya disuruh push up sama Kang Emil. Jadi bisa jago sketsa, tahan begadang, tapi ada latihan ospeknya dulu. Mangga, Kang Emil mau sharing sesuatu kah tentang kota, perjalanan keliling dunia dan lain-lain? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu ya, saya terlambat ya. Sebelum ke substansi, mungkin poin pertama adalah ini. Saya mau jujur ya, saya nggak pernah cita-cita jadi wali kota dulu. Okay? Kecelakaan. Saya arsitek seperti beliau-beliau. Sudah happy punya kantor 30-40 arsitek. Tapi kotanya ngeselin dulu. Ya, jadi saya itu warga yang marah. Karena marah, akhirnya lari ke politik. Karena kekesalan nggak terjawab oleh penguasa saat itu. Ikutlah pilkada, menang, kayak gitu ya. Terus ya sudah berlanjut. Waktu saya warga yang marah, saya caranya dua. Saya bikin komunitas, Bandung Creative City Forum, bikin Indonesia Berkebun, dapat dari Google Chrome, bikin macam-macam. Dan marahnya lewat Twitter. Makanya tweet lamanya suka muncul lagi. Padahal udah minta maaf, 2013 minta maaf, 2018 5 tahun minta maaf, 2024 masih juga ya. 14 tahun lalu saya minta maaf lagi. Jadi ya mau gimana lagi, kecuali saya minta maaf, itu kan masa lalu. Kecuali ada hal-hal kurang pas setelah jadi pejabat publik, ya barulah mungkin relevan ya. Tapi kan susah. Jadi saya mohon maaf aja intinya begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bicara Jakarta. Jakarta menjadi hari ini karena Jakarta mengambil peran kota terlalu banyak. Pusat pemerintahan, pusat politik, pusat bisnis, pusat ini, pusat itu kan. Sehingga seluruh republik melihat kalau sukses saya harus ke Jakarta. Paham ya? Gak ada masalah, tidak ada yang melarang. Maka sebenarnya idealnya di republik ini ada kota-kota lain yang sehebat seperti Jakarta. Itu harus kita doakan. Surabaya harus sehebat kayak Jakarta, Bandung harus sehebat kayak Jakarta, terus Bekasi, Jogja, Medan, supaya mereka bisa sukses, bisa mendapatkan mimpi cita-citanya seperti orang-orang yang tinggal di Jakarta. Kang Emil, mau nanya dong, tadi bilang kesel. Keselnya apa sih, bisa disebutin nggak? Ya, kesel pertama beritanya korupsi. Oke. Kan wali kota sebelum saya ditangkap KPK. Dan wali kota setelah saya ditangkap KPK. Jadi itulah penting dari pemimpin, maaf ya. Kedua, tamannya dipagerin, ya. Saya bilang kan taman itu harusnya aksesibel. Saya nggak suka pagar, mohon maaf ya. Gimana saya bisa buka pagar? Saya buka pagar supaya pagar itu ya secara visual dari jauh aja udah bikin males orang untuk datang. Oh, alasannya keamanannya, kasih lampu aja. Maka semua taman waktu di Bandung saya bongkar, saya kasih lampu. Yang rindang-rindang saya cukurin, lampu-lampu dibanyakin, tempat duduk dibanyakin. Contoh ada, coba Google ya, Taman Maluku Bandung misalkan. Dulunya dipagari, gelap ya. Makanya maaf ya, bencong-bencong Bandung itu ngumpulnya di sini. Ya. Terkenalnya kayak Taman Lawang lah. Apa yang saya lakukan?
Saya bongkar pagernya, lebih simpel ya. Saya cukur si yang keripik-keripik pohonnya itu. Saya kasih ruang-ruang istirahat, wifi gratis. Saya kasih lampu sebanyak mungkin. Saya punya ciri khas lampu saya itu begini, yang simpel. Apa yang terjadi? Siang malam aman. Orang nongkrong 3 kali lipat. Apa yang terjadi? Perubahan mindset. Satu. Kesal kedua, nggak ada tempat jalan waktu saya sebelum wali kota. Apa yang saya lakukan sederhana, beresin trotoar, coba Google. Ini ya, manusia kota itu sederhana. Ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan, Pak. Tidak ada trotoar, tidak ada aktivitas. Ada trotoar, ada aktivitas. Trotoar jelek, aktivitasnya terbatas. Trotoarnya keren, aktivitasnya juga keren. Ini saya beresin. Dulunya nggak ada orang jalan di sini. Nih akibatnya, ini si Spider-Man ya, pendapatannya UMR 5 juta karena sekali foto dia 10.000. Oke. Kenapa dia ada begini? Karena ada keramaian. Tanya berikut, kembali ke trotoar yang sebelumnya. Kenapa ada keramaian? Karena trotoarnya dibenerin, biar sih, paham ya? Waktu trotoarnya jelek, nggak ada yang jalan. Kalau nggak ada yang jalan, nggak ada keramaian. Kalau nggak ada keramaian, nggak ada cosplay. Jadi ini urut-urutan aksinya, paham ya? Dibenerin sekeren ini, alhamdulillah dulu ya. Terus terinspirasi banyak bunga, terus kursi-kursi. Saya kasih bola batu ini fungsinya apa coba? Kira-kira supaya mobil tidak nabrak orang yang lagi jalan kaki. Ini batu pernah hancur 5, berarti ada 5 mobil mabok yang naik ke atas nyelamatin nyawa orang karena nabrak batunya. Gak apa-apa, batunya hancur kan tinggal beli lagi, tapi nyawanya selamat. Waktu survei, setelah saya nggak jadi wali kota ya, apa yang Anda ingat dari Ridwan Kamil wali kota Bandung? Nomor 1 adalah bola batu. Iya, gara-gara ini apa yang terjadi? Pariwisata naik. Itu ya. Jadi kembali ke cosplay ya. Saya nggak pernah mendesain cosplay, jadi si masyarakatnya itu kreatif sendiri. Kan tadi teorinya ya, ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan. Saya kasih wadah berupa trotoar rapi, tiba-tiba mereka berkreasi sendiri. Terbagi 2, ada cosplay superhero, ada cosplay hantu. Ya. Jadi kalau di sana antara hantu beneran sama bohongan udah susah ngebedain, jadi mirip semua ya. Ya. Ini UMR nih, pendapatan yang sudah saya sampaikan. Inilah kreativitas kota. Tugas pemerintah hanya satu, fasilitasi aja kebutuhan dasarnya, jalan kaki, beristirahat. Saya punya teori, trotoar itu bukan hanya tempat jalan kaki, jangan keliru ya. Dalam ilmu tata kota itu, trotoar itu adalah ruang publik terbesar. Karena jumlah trotoar dikali banyak melebihi jumlah alun-alun per meter persegi, banyak. Jadi ruang publik terbesar Jakarta itu bukan Monas, tapi trotoarnya dikali puluhan kilometer. Maka trotoar harus jadi ruang manusia. Apa jadi manusia? Coba sekarang Google lagi, sederhana ya. Trotoar Dago. Nih, saya kasih kursi. Karena tahu kan outdoor, maka kursinya itu kursi yang bolong-bolong ya, supaya nggak gampang. Saya pernah lihat anak ITB beresin skripsinya di sini. Saya tanya, kamu lagi ngapain? Pak Wali, ini beresin skripsi bab berapa nggak tahu. Kok di sini? Karena wifi-nya gratis ya. Coba beresin skripsi di trotoar. Karena trotoarnya dibikin serileks itu. Tanya-tanya, masa nggak mau warga Jakarta punya urban culture untuk yang manusiawi kan? Nah, tugas negara nanti menghadirkan micro space yang dimana yang bisa. Jakarta kan udah kadung kayak begini, udah bisa didesain diriset dari nol kan? Kalau desain dari nol itu namanya Nusantara. Itu dari nol banget tuh mendesain kotanya. Kalau Jakarta baru nggak bisa. Saya harus beresin kekumuhan dengan cara baru kan, beresin budaya jalan kaki dan lain sebagainya. Terakhir sebelum lanjut, kutipan PD Baik, saya ingin seni itu hadir di ruang kota, tidak hanya berfungsi. Betul? Kenapa baju Mbak Angki bagus?
ada fungsinya sebagai baju, tapi dipilih karena ada selera fashion yang dianggap keren. Terakhir juga jembatan Pelangi. Saya ingin Jakarta nggak beton lagi, lihat flyover. Ini saya bikin jembatan tidak beton. Saya ajak Pak John Martono, seniman Bandung, ahli abstrak painting, untuk melukis. Di sini saya berdebat dengan senimannya. Senimannya pengen ngelukisnya pakai cat. Dia bilang ada pengalaman, izin Pak John, jangan pakai cat, nanti hapus hujan. Terus ya udah pakai metal. Dia bilang jangan, mahal, nanti congkel-congkel. Akhirnya solusinya adalah keramik. Sesimpel itu. Jadi ini adalah contoh bahwa jangan pasrah. Oh, kalau ada pembangunan flyover terus logikanya itu pasti kolom beton, kolom balok gitu ya. Enggak. Tuhan memberikan kita daya imajinasi untuk beda. Beda itu adalah identitas. Maka penting, beda itu penting. Beda yang toleran. Asli seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya menganggap Jakarta banyak sekali potensi untuk dimanusiawikan, untuk diaktifkan, asal ada will, kemauan. Kayak M Block ini, bayangkan kalau M Block ini tidak dijadikan, tetap jadi bangunan milik negara yang kegiatannya mungkin cuma 1-2 kegiatan dengan segala rupa. Mas Gatot ada di sini ya, yang inisiatornya. Tiba-tiba kan kebaikan ilmu dan banyak banget luar biasa. Bayangkan ini terjadi di seluruh titik-titik di Jakarta. Itulah menurut saya masa depan Jakarta. Insya Allah lebih keren. Terima kasih Kang Emil. Karena sudah semakin malam, mungkin kita berlanjut ke Q&A. Teman-teman boleh bertanya, angkat tangan, nama, dari mana, dan pertanyaannya sesuai konteks kabar kita ya. Oke, silakan. Oke. Mas, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Kang Emil, Mas Habib juga Mas Angga. Assalamualaikum Kang. Bagaimana Kang Emil benar-benar komit terhadap penerapan reward and punishment terhadap permasalahan sampah. Pemilahan sampah juga dilakukan. Kedua adalah political will untuk penerapan reward and punishment sehingga setiap produsen, setiap konsumen wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dan itu perlu dituangkan dalam bentuk reward and punishment di dalam peraturan-peraturan perda ataupun political will dari si gubernur. Terima kasih. Ya, sederhana jawaban saya. Membangun kota itu, kawan-kawan, bukan tugas pemerintah saja. Titik. Betul? Kan saya tanya, kenapa ada rumah sakit swasta? Kenapa ada sekolah swasta? Karena negara tidak sanggup ngurusin pendidikan semua warga. Maka lahirlah Muhammadiyah dengan bikin ratusan sekolah, ratusan rumah sakit. Itu baru satu organisasi. Jadi daripada selalu mengutuk di kegelapan, gitu kan, mendingan memulai dengan menyalakan satu lilin penerangan kepada peradaban. Nah, jadi ini juga sama. Kalau semua harus lilin, maaf ya, sebetulnya ya bisa, tapi kan ada keterbatasan. Nah, dibutuhkan orang-orang seperti Mas Abi, Mas Angga, Anda semua untuk turun gitu sesuai bidangnya aja. Pas saya nggak punya ilmu, tapi kan ada tenaga, jadilah relawan. Pas saya ada ilmu, ya bikinlah inovasi. Pas saya adanya duit karena sibuk, orang kaya yang nyumbang pada aktivitas kebaikannya. Yang terbaik itu mengurangi sampah, bukan mengolah sampah yang sudah jadi gaya hidup. Dengan ada konsep zero waste, ada konsep milah. Ya. Salah satu yang ingin saya gerakan adalah mau nggak warga Jakarta itu berpartisipasi yang dipimpin pemerintah. Mengurangi banjir di mana? Banjir itu terbagi 3 ya. Dari Bogor itu solusinya dicegat, ada 2 waduk tuh cegat. Kalau di utara solusinya bikin bendungan karena air laut naik. Kalau di tengah solusinya beresin si sungai dari sampah-sampah, bikin sumur resapan, tapi kalau bisa jendolan jangan ganggu lalu lintas, dan biopori. Nah, biopori mau saya kira, biopori itu semeter, diameternya segede tumbler saya ini, nenek-nenek juga bisa ngebor semeter, dan diisi sampah organik sisa makanan, sehingga sampahnya berkurang,
satu rumah 10 titik aja sampah makan yang tadi kebuang ke tempat sampah situ aja, supaya air ngalirnya oleh sampah itu lebih mudah ke aquafernya kira-kira. Tuh. Kemudian ada teknologi lain lagi, itu yang namanya minyak goreng kan? Saya tanya, setelah minyak goreng itu tidak bisa dipakai karena udah coklat tua gitu ya, dibuangnya kemana? Hari ini dibuang ke selokan, dibuang ke wastafel kan? Padahal itu bisa jadi duit. Nah, saya membutuhkan aktivisme itu. Nanti misalkan gitu ya, 5 liter minyak jelantah dikonversi jadi 1 liter minyak goreng baru. Itu minyak jelantahnya bisa dijual untuk pabrik. Jadi gagasan-gagasan ini ingin saya hadirkan, yaitu apa? Public participation. Jadi Jakarta Baru itu poin saya seperti ini, partisipasi publik. Termasuk saya mau menantang golongan ini. Itu Jakarta Kota biar ramai gimana? Salah satu ide saya adalah bikin universitas di sana, sehingga hadir UPH efek. Tanpa UPH, mohon maaf ya, Karawaci nggak akan seheboh sekarang. Nah, kalau ada kampus di kota tua, lahirlah kegiatan kampus kayak gini kan, jurusan desain di sini, di sana gedung lagi jurusan arsitek lagi seminar, di sini ada jurusan apa, kan lapar. Lahirlah budaya kafe, restoran jadi rame kan. Terus tinggalnya di mana? Nah, itu nanti PR. Di sana tinggalnya jangan commuting, tapi masih di daerah Jakarta Tua yang dikonversi jadi kos-kosan, jadi apa. Itu imajinasi saya untuk kantor seperti itu. Jadi menghidupkan lagi, tapi dengan ekonomi kreatif. Itulah salah satu gagasan pasca di dalam ibu. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid, saya kebetulan dari salah satu akademisi di kampus Jakarta Pusat. Pak Emil, saya mau nanya nih Pak, DKI ini akan berubah menjadi DKJ. Sudah ya Pak Emil? Nah, nanti gimana nih Pak, menata kota DKJ ini yang tadinya awal DKI kan penuh dengan kota metropolitan dan kulturnya pun orangnya berbeda-beda nih kan. Jakarta ini lebih, ya kalau dibilang lebih keras, ya gitu kan. Nah, gimana kan Bang Emil menata DKJ ini menjadi daerah khusus Jakarta yang lebih baik lagi dan tambah lebih maju lagi tanpa sebuah ketakutan mungkin ya nanti entah kotanya akan sepi ditinggal oleh ibu kota DKI. Nanti gimana Bang Emil untuk anak depannya? Yang pertama. Yang kedua, Bang Emil, saya sudah sering DM ke Instagram Bang Emil, ingin sekali mengundang Bang Emil menjadi pembicara kuliah umum di kampus kita. Insya Allah, nah, mohon bantuannya Bang Emil untuk bisa saya kemana untuk kampus Mustopo beragam. Itu Bang. Iya, itu Bang Emil. Tapi kalau mau boleh, ya saya ingin kita kontak Mas Lumana untuk mengundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta adalah kota terstres nomor 9 di dunia. Itu kan harus dibenerin. Kenapa dia stres? Karena dia hidup kurang main, kurang bertemu, ngobrolin hal yang ringan, selalu tentang achievement, selalu tentang gaji berapa, lu jabatan apa, gitu ya. Saingan, office politik, plus itu HP kan isinya orang-orang pamer. Gila. Jadi flexing itu jadi kayak kebutuhan. Coba kemarin waktu mudik lebaran ada budaya baru, penyewaan iPhone. Karena iPhone jangan keren di kampung kan? Yang bukan iPhone jangan keren terus supaya pencitraan bahwa dia sukses nih, baru setahun Jakarta udah. Ada penyewaan Alphard, bukan penyewaan dalam arti untuk kemudahan, tapi untuk dipamerkan. Ada orang-orang yang nyicil tas 12 kali, padahal sebenarnya dia tidak mampu, tapi kan ingin dipuji sebagai orang kaya dan bela-belain nyicil. Ya. Dikalikan semua urusan, kurangnya ruang publik, nggak heran kan masukannya. Itu udah dibeli satu-satu, perbanyakan ruang publik nanti. Tapi ruang publik tadi saya bilang jangan dulu tentang ruang hijau ya. Saya dulu, sekarang coba Google lagi.
ruang kreatif babakan asik Ridwan Kamil. Ini kampung padat, nggak ada RTH-nya. Apa yang saya lakukan? Saya beli rumah. Rumahnya saya bongkar. Setelah bongkar, saya jadikan, saya beli. Duitnya dari mana? Saya arsitek. Saya bisikin kliennya kepada CSR. Yang itu buat pandai-pandai logo. Ini dibanyakin nanti. Okay. Kemudian apalagi yang bikin stres, hubungan manusia dengan manusia kurang intens. Nanti ada gerakan namanya anak sekolah sahabat lansia. Jadi nanti setiap 10 anak sekolah di Jakarta saya wajibkan punya satu sahabat lansia di kampung umum. Sebulan sekali dia harus datang sebagai tugas sekolah kayak gini, direkam, bawa makanan, bikin konten, happy kan. Bayangkan lansianya tiba-tiba yang kesepian, merasa hidupnya gitu-gitu aja, tiba-tiba ada 10 anak lucu jadi sahabatnya. Bayangkan batinnya seperti apa. Si anak juga belajar tentang realita. Ternyata saya golongan kaya raya, ini miskin banget. Dunia tidak seperti kompleks saya ya. Jadi empatinya kan. Nah itu juga akan kita coba untuk tadi menghumaniskan lagi. Terakhir, saya mau bikin Car Free Night, coba Google Braga Culinary Night, saya wali kota. Kemudian ibu-ibu UMKM orang Jakarta, saya samping mana-mana hobinya dagang, keren. Ya, nanti kita bikin di untuk jalan itu kamera UMKM. Saya ingin manusia ketemu manusia itu menjadi sebuah budaya baru lagi, sehingga kita empati lahir, ya manusia berjalan. Ada lagi satu pertanyaan ya. Pak, saya Putri dari Surabaya. Saya kebetulan ada di Bekasi. Nah, kan Bapak kan jadi mau jadi calon yang gubernur Jakarta. Tadi kan membahas stres ya. Nah, gimana ya Pak? Saya pindah kerja di Jakarta ini itu kerasa stresnya nih Pak. Saya butuh tempat buat teriak. Jadi mungkin kalau saran saya mungkin kalau misal Bapak jadi gubernur, amin. Mungkin bisa buat room atau ruangan yang khusus orang stres ya teriak Pak. Mungkin kayak di negara, kayak apa namanya Manggarai kayak gitu Pak. Mungkin bisa dibuatkan Pak buat kita yang ada stres. Jadi tadi kan menghumaniskan ya, OTW lah ya, butuh tahunan untuk kembali kita. Ciri orang stres itu dua di mata saya, cuek, kan? Kecelakaan cuek, dua apa marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kan gitu ya. Saya ada namanya mobil curhat, selevel Deddy Corbuzier mewakili netizen, menyalah-nyangka, disangka mobil curhat tuh curhatnya sambil mobilnya jalan, dan yang nyetirnya itu psikolog. Jadi, antara psikolog yang nyetir dengan yang stres ngobrol, Pak saya stres, terus buru hijau maju gua. Yang maksud saya mobil curhat itu kayak mobil vaksin, dia parkir di Car Free Day, parkir di balai RW, lupakan, parkir di tempat-tempat publik, janjian dulu untuk datang jam 2 siang kayak dulu vaksin kan, datang ke sana. Nah, prosedurnya dua, ada dinding teriak nanti ada. Kalau teriakannya keren, ada hadiahnya. Saya udah bikin apps-nya. Baik kan? Jadi nanti kamu teriak ya. Kalau teriakan kamu sekenceng-kenceng, nanti di layar membentuk gambar Monas. Kalau teriakannya berhasil membentuk gambar Monas, itu vending mesin keluar jadi minuman, jadi apa gitu ya, kreatifnya. Setelah teriak, barulah masuk ke mobil itu. Ini mobil curhat saya, tapi dulu pakai singkatan kekasih juara, kendaraan konseling Sirin Asih ya, dan warnanya pink. Jadi jawabannya itu supaya Putri ada tempat teriak, ada tempat curhat. Mungkin problemnya tidak 100% beres kan, tapi saya tahu dengan didengerin doang itu 50% kesalahan itu udah hilang, betul? Supaya Putri tidak masuk, maaf ya, golongan yang tadi rutin itu tuh, stres, pemarah, cuek, kena mental, ujungnya
gangguan nauzubillah ya. Jadi saya tahu kamu kan Gen Z ya. Ya, you look young, jadi seperti Gen Z itu cirinya dua. Kamu Gen Z lah ya? Bukan juga. Gen Z. Gen Z. Gen Z itu cirinya dua. Dia peduli dengan isu-isu global. Dia peduli dengan climate crisis. Dia peduli dengan lingkungan kan. Tapi stresnya menurut World Economic Forum, coba Google. Gen Z more stressful. World Economic Forum. Itu orang Gen Z itu stresnya 2 kali lipat dari orang tuanya. Nilai penghujung acara singkat saja. Hidup terbaik itu adalah hidup yang seimbang. Ketika kerja waktunya cukup, ketika untuk politik dan keluarga ada, ketika butuh kita tempatnya juga ada kan, ketika butuh mengeksplor gagasan-gagasan tempatnya ada. Kota menjadi stres karena ada ketidakseimbangan dari kebutuhan batin manusia tadi. Oke, nggak ada tempat ini, nggak ada tempat itu kan. Nah, kedua tadi our city, our responsibility. Kalau itu diterapkan, yang duduk di sini setengahnya ada kesetrum kayak Mas Abi dan Mas Angga, do something, bikin sesuatu. Itu doa saya. Karena nggak mungkin, percaya sama saya, nggak mungkin peradaban ini berubah hanya gara-gara pemerintah. Saya teorinya pentahelix terus kemudian berubah jadi hexa ya, 6. 1 pemerintah, 2 bisnis, 3 akademisi, 4 komunitas, 5 media, 6-nya agregator. Silakan 3. Jadi kalau nggak ada dari pemerintah, misalnya I have only 1/6 ya, 1/6 kekuatan itu sedikit. APBD ya, triliun itu hanya 20% untuk beresin masalah. Jadi poinnya, cinta sama Jakarta dan punya energi ya, kadang-kadang kan habis energinya maaf ya, dan punya energi seperti beliau-beliau, ya kita bikin. Tinggal pilih aja perjuangannya di mana. Senang lingkungan, bantu saya nanti kalau saya takdirnya ada, kita hijaukan Jakarta misalnya gitu ya. Senangnya di pendidikan, silakan. Senangnya di kesehatan. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat. Jadilah generasi yang turun tangan, bukan generasi yang tunjuk tangan, apalagi generasi yang lepas tangan. Jadi terima kasih. Selamat.